Kampung Jati Datar Mataram adalah warga transmigrasi swakarya yang berasal dari Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah pada tahun 1964. Jati Datar Mataram mempunyai arti yaitu jati artinya identitas, datar artinya rata atau lurus, dan Mataram artinya tentram. Jadi, Desa Jati Datar Mataram dapat diartikan masyarakat yang identitas dan mempunyai tujuan yang lurus atau baik untuk mencapai masyarakat yang aman dan tentram. Batas Desa Jati Datar Mataram. Potensi desa bidang pertanian mulai dari sawah, singkong, dan jagung. Bidang peternakan mulai dari sapi, kambing, bebek, dan lain-lain. Potensi rumahan mulai dari tempe tahu, mebel, dan kerupuk. Setelah mengetahui profil dan potensi desa, kami siap mengabdi KKN di Desa Jati Datar Mataram. Prokja Ekonomi Kreatif, pembuatan budidaya ikan dalam ember yang di atasnya dimanfaatkan tanaman biji tanaman. Pembuatan tomat kurma. Pembuatan dimsum lele menjadi inovasi terbaru kreatif dan kekinian menambah daya tarik usaha. Prokja lingkungan bersih dan sehat, mulai dari bersih-bersih lingkungan hingga mengajak masyarakat senam bersama. Prokja bimbingan belajar. Dengan dampak COVID-19, kami menumbuhkan kembali semangat belajar anak. Prokja sosialisasi COVID-19 mulai dari sosialisasi per dusun, pembagian masker di pasar, hingga pemasangan banner tentang COVID-19 di tempat umum. Prokja pelatihan penggunaan teknologi dengan aparatur desa. Desa Rulung Helok adalah desa yang terletak di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Luas wilayahnya sekira 12.600 hektar. Desa Rulung Helok terdiri atas 8 dusun. Saya datang ke desa tersebut untuk melakukan KKN. Saya bertemu dengan pelaksana harian kepala desa. Lalu beliau menyampaikan kepada saya bahwa masa sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19. Untuk itu terlalu beresiko. Lagi pula jarak antara dusun satu ke dusun yang lain di desa tersebut sangat jauh. Beliau menyarankan dan memberi arahan kepada saya agar saya melakukan KKN di satu dusun, yaitu dusun tempat saya tinggal, demi mengurangi penyebaran dan penularan virus COVID-19. Setelah saya bertemu dengan kepala dusun Wainapal, beliau mengarahkan kepada saya agar saya membangun karakter remaja, karena remaja adalah pewaris bangsa, pemegang kendali kepemimpinan di masa mendatang. Dengan senang hati saya menerimanya. Maka dari itu saya melaksanakan 3 prokja, yaitu pagi sehat untuk kesehatan, malam sastra di bidang pendidikan dan pengetahuan sebagai pelestarian budaya, dan juga minggu bersih untuk membina kebersihan. Desa Negara Bumi Udik terletak di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, yang sudah berdiri sejak tahun 1917 dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3.579 jiwa dengan kegiatan perekonomian utama yaitu di bidang pertanian dan perkebunan. Program kerja yang pertama yaitu pelatihan tentang penggunaan teknologi meliputi teknologi komputer, Microsoft Word, Microsoft Excel maupun pembuatan PowerPoint agar anak-anak di Desa Negara Bumi Udik memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kegunaan teknologi dengan baik dan benar. Program kerja yang kedua yaitu pengadaan bimbingan belajar di luar kelas tentang dasar-dasar bahasa Inggris kepada anak-anak usia sekolah tingkatan SD. Tujuannya yaitu
Agar terbangunnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan bahasa Inggris untuk anak-anak usia tingkatan SD di Desa Negara Bumi Udik. Program kerja yang ketiga meliputi penyemprotan disinfektan, pembagian masker, dan pemasangan banner tentang virus COVID-19. Tujuannya agar masyarakat Desa Negara Bumi Udik dapat memahami bahaya penyebaran virus COVID-19 dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Program kerja yang keempat yaitu ekonomi kreatif dengan memanfaatkan hasil perkebunan warga yaitu buah pisang. Tujuannya agar buah pisang dapat dibuat menjadi olahan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat Desa Negara Bumi Udik. Program kerja yang kelima yaitu Weekend Sehat, meliputi senam dan jalan sehat pada hari Sabtu dan Minggu. Tujuannya agar anak-anak usia tingkatan SD di Desa Negara Bumi Udik memiliki kesadaran mengenai pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh dan memiliki kesadaran mengenai pentingnya pola hidup sehat. Lingkungan Pasar Mulia Timur 02 merupakan salah satu lingkungan yang ada di Kelurahan Pasar Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Program kerja yang pertama yaitu membagikan New Normal Starter Kit yang berisi masker dan hand sanitizer. Prokja ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menggunakan masker dan hand sanitizer pada masa pandemi ini. Program kerja yang kedua mengolah ikan menjadi abon. Prokja ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perekonomian dalam mengolah ikan menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Program kerja yang ketiga yaitu gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar dan memperbaiki gardu pos jaga, mengecatnya agar terlihat indah dan nyaman. Bersama dengan masyarakat setempat dan para pemuda-pemudi Karang Taruna di sekitar lingkungan Pasar Mulia Timur 02. Selanjutnya program kerja yang keempat yaitu Senam Sehat bersama ibu-ibu PKK dan muda-mudi Karang Taruna. Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan imunitas. Program yang terakhir yaitu mengajarkan seni tari kepada anak-anak SD 6 Krui untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam kesenian. Desa Pakunegara berada di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Desa Pakunegara adalah warga transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa dan Lampung Barat Liwa, serta pribumi pesisir, dengan luas wilayah 31,50 km persegi. Desa Pakunegara bagian utara berbatasan dengan Biha, bagian selatan berbatasan dengan Waijambu, bagian sebelah timur berbatasan dengan hutan produksi terbatas, dan sebelah barat berbatasan dengan Waibiha. Potensi desa di bidang pertanian mulai dari sawah dan perkebunan mulai dari kebun kelapa dan kebun damar beserta penghasil air bersih yang bernama Waicowo. Pariwisata di Desa Pakunegara yaitu Bendungan Waibiha. Bendungan Waibiha adalah salah satu jalur menuju perkebunan masyarakat desa. Program kerja yang pertama yaitu pelatihan tari guna untuk melestarikan budaya pesisir barat. Program kerja yang kedua yaitu bimbingan belajar guna untuk membantu siswa dalam menambah pengetahuan umum. Program kerja yang ketiga yaitu lingkungan bersih dan sehat, mencakup jalan sehat, senam sehat, kerja bakti, pemantauan pembuatan toga, dan futsal. Kegiatan ini bermanfaat bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat Desa Pakunegara. Program kerja unggulan dari KKN Putra Daerah periode 1 yaitu pemantauan dan pembuatan toga yang dilakukan 1 minggu sekali di setiap dusun. Di Desa Pakunegara terdapat 5 dusun. Sekian dan terima
Terima kasih. Desa Renobasuki. Desa Renobasuki berada di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk Kecamatan Rumbia memiliki luas wilayah sebesar 106,9 km persegi dan jumlah penduduk dengan 33,864 jiwa. Di Kecamatan Rumbia sendiri ada beberapa tim yang sedang melakukan kegiatan yang sama, yaitu KKN Mandiri. Untuk itu saya dan teman-teman diminta untuk fokus berada di Desa Renobasuki. Desa ini sendiri memiliki 7 dusun dan tidak banyak hal yang dapat kami lakukan di sini karena desa ini juga terkena dampak dari virus menular yaitu COVID-19. Adapun kegiatan yang kami lakukan yaitu pekon sehat dengan penyemprotan desinfektan dan senam sehat bersama. Lalu ada pekon pintar dengan bimbingan belajar dan bimbingan belajar Al-Quran atau BBQ. Lalu pembuatan hand swab atau sabun cuci tangan bersama masyarakat, dan kegiatan tambahan yaitu silaturahmi dan sekaligus penyaluran donasi untuk santriwan dan santriwati pondok pesantren yang berada di daerah Kecamatan Rumbia. Salah satu program kerja kami yaitu mengolah ikan blue marlin menjadi olahan abon yang terdiri dari santan dan bumbu-bumbu dapur yang dikeringkan sehingga proses pengawetan dilakukan secara alami yang dilakukan bersama dengan ibu-ibu di Pasar Mulia Timur 2 dengan tujuan untuk menambah nilai ekonomi dari ikan blue marlin. Adapun kegiatan rutinan yang dilakukan bersama dengan ibu-ibu PKK Pasar Mulia Timur 2 yaitu dilaksanakannya senam bersama yang dilaksanakan pada saat Minggu pagi, dilaksanakan di lapangan Pasar Mulia Timur 2. Kegiatan KKN yang selanjutnya yaitu menari yang diadakan bersama dengan murid SD Negeri 6 Pasar Krui yang dilaksanakan di Pasar Mulia Timur 2 yang bertujuan untuk menjaga serta melestarikan kearifan lokal asal Lampung. Agenda rutinan yaitu dilakukannya sosialisasi mengenai dampak dari narkoba serta lalu lintas bersama dengan Karang Taruna Pasar Mulia Timur 2. Kemudian diadakannya bersih pantai setiap minggu bersama dengan masyarakat setempat. Mahasiswa KKN Universitas Lampung tidak hanya melakukan agenda bersih-bersih pantai saja, namun di samping kegiatan tersebut ada agenda rutin lainnya. Mahasiswa KKN Universitas Lampung bersama dengan masyarakat Pasar Mulia Timur 2 rutin melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Di samping kegiatan tersebut, dilakukannya renovasi di bagian pos ronda dengan tujuan agar ketika ada yang berjaga dapat berjaga dengan aman dan nyaman. Adapun bagian-bagian yang direnovasi meliputi pengukuhan kayu-kayu serta pengecatan ulang dan merenovasi dinding-dinding yang rusak. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker di tengah wabah COVID-19, maka kami, mahasiswa KKN Universitas Lampung, berinisiatif untuk melakukan kegiatan bagi-bagi masker, di mana kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pasar Mulia